tidak ada seorang pun yang lahir dari pohon ataupun dari batu. Itu sebabnya kita harus menghormati orang tua kita masing-masing. Shalom, selamat malam dan salam sukacita buat kita semua, generasi muda, generasi bangsa, dan generasi keluarga. Teman-teman semua yang saya kasih di dalam Tuhan, malam ini kita akan belajar lagi satu tema. Dan tema ini mungkin sering disampaikan, tapi malam ini kita akan kupas lagi ya teman-teman semua. Tema yang saya berikan adalah menghormati orang tua. Nah, tema ini mungkin sangat berat buat kita karena kita masih muda, karena kita masih remaja, masih pemuda. Tapi hal penting buat kita untuk kita pelajari. Karena bagaimana cara kita menghormati orang tua kalau kita tanpa ada kita pelajari caranya. Nah, bagaimana kita memandangnya dan bagaimana kita menjelaskannya dan bagaimana kita menginstruksikan atau mengkonfirmasikan bagi kita untuk kita melakukannya. Nah, saya landasi firman Tuhan pada malam ini adalah di dalam terambil dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga ya teman-teman semua, ada di semua yang saya kasih. Nah, saya akan bacakan buat kita semua Efesus pasal 6 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Janji apa? Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Teman-teman semua, adik-adik semua, ternyata Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjalankan ayat yang pertama dan yang kedua itu, akibat kita menjalankan ayat pertama dan kedua adalah di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan berbahagia dan panjang umur. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita akan bahas ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi harus, wajib. Nah, wajib kita sebagai generasi muda, sebagai anak, kita menghormati orang tua, kita menghargai orang tua, mentaati orang tua. Jadi kalau anak itu tidak mentaati orang tua, itu bukan anak Tuhan dan bukan milik Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, remaja dan generasi yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, maka secara tidak langsung ketika dia mentaati Tuhan, maka dia harus mentaati orang tuanya. Nah, adik-adik semua, kalau kita lihat saat ini banyak generasi, banyak muda-mudi, banyak pemuda yang tidak lagi hargai dan tidak lagi mentaati orang tua. Lebih kasar, lebih banyak kasarnya sama orang tua, lebih banyak kurang ajarnya sama orang tua, begitu teman-teman semua. Nah, kalau orang tua nyuruh sesuatu, ngerjain sesuatu, pasti akan melawan begitu. Jadi itu tanda-tanda anak yang tidak takut sama Tuhan begitu. Nah, teman-teman semua generasi muda, kita ini saya yakin semua kita ini tidak ada yang lahir di atas pohon, tidak ada yang lahir di dalam batu, di atas batu atau dari mana lah. Pasti semua kita adalah lahir dari manusia dan lahir dari kedua orang tua kita. Ini adalah ibu kita dan hasil dari hubungan mereka. Nah, teman-teman semua, kita sebenarnya sadar diri nih, menyadari bahwa kita inilah adalah anak yang kalau kita nikmatin dan kita pikir dengan jernih, ada di semua, kita ini gede ini itu kalau kita lihat perjuangan ibu, perjuangan ayah begitu, wah hebat sekali begitu. Nah, buat teman-teman semua yang masih komplit sama orang tua, masih lengkap, baik ibu dan mama masih ada,
bandingnya saya ini tinggal orang tua ibu dan ayah saya sudah pulang, sudah kembali ke pangkuan papa. Nah, dan ini saya jujur aja, saya sangat mengasihi mama saya. Walaupun saya jauh, dia di Sumba, saya di Jawa, tapi cinta dan rasa sayang saya itu kuat sekali terhadap mama saya. Nah, buat semua yang masih kompeten orang tua, belajarlah untuk mentaati orang tua, karena itu hal penting dan itu harus. Jangan kurang ajar sama orang tua lah. Jangan terlalu kasar sama orang tua lah. Nah, karena kenapa anak-anak itu kasar sama orang tua, tidak mentaati orang tua, tidak sopan sama orang tua, itu dipengaruhi karena lingkungan juga, dipengaruhi dari pergaulan juga. Maka Korintus bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Jadi tidak bolehlah bergaul dengan orang-orang yang tidak setujuan dengan kita begitu. Bergaulah dengan orang-orang yang anak-anak yang memang latar belakang hidupnya dia menghormati orang tua, menghargai orang tuanya. Maka hal itu akan transfer buat diri kita sendiri dan kita akan mengasihi orang tua. Nah, teman-teman semua, banyak saat ini yang saya jumpai, banyak anak-anak yang setelah sukses, setelah berhasil, anak-anaknya orang tua itu mendidik engkau dari kandungan, memelihara engkau dari kandungan. Kita masih dalam kandungan, mereka pelihara begitu hebat, mereka jaga begitu hebat, mereka itu kita mungkin waktu kita lahir kita terpeleset sedikit saja, mungkin kita nangis begitu, itu orang tua ibu saking sayangnya itu bisa saja tidak makan, teman-teman semua. Lalu ketika kita gitu kok kita seenak udelnya kita, seenaknya kita ini membuang orang tua. Nah, buat teman-teman semua yang masih remaja pemuda, belajarlah saat ini. Belajarlah menghormati orang tua, menghargai orang tua, mentaati orang tuamu selaku dan selagi mereka masih ada. Yang kedua, teman-teman, menghormati orang tua. Yang kedua adalah ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi yang kedua adalah menghormati. Yang pertama tadi mentaati dan yang kedua menghormati. Hormat sama orang tua. Sopan santunlah sama orang tua. Karena kalau kita belajar dari kalangan keluarga, dari orang tua, kita sopan sama orang tua, kita hargai orang tua, kita hormat sama orang tua, itu dimanapun kita ditempatkan dan dimanapun kita berada, pasti kita akan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Karena buah jatuh tidak pernah jauh dari pohon, kata pepatahnya. Dan itu memang penting. Orang yang takut Tuhan, orang yang dari keluarga takut Tuhan, orang dari keluarga yang kenal Tuhan, yang dipakai Tuhan, itu anak-anaknya pasti mengalir sukacitanya. Pasti anak-anak itu akan mengalir cara dia menghargai orang lain, cara dia menghargai siapapun, termasuk orang-orang yang lebih tua dari dia. Karena dibuat dari orang tuanya yang mengasihi dan buat dari dia bagaimana dia menghormati dan mentaati orang tua, sopan sama orang tuanya di dalam rumah. Nah, teman-teman semua, Alkitab sudah konfirmasikan kita bahwa ketika kita mentaati orang tua, ketika kita menghormati orang tua, maka di dalam Keluaran pasal 20 sudah disampaikan sejak dulu bahwa harus kita menghormati orang tua, harus kita mentaati orang tua, karena memang itu hal penting, sangat penting bagi kita, sangat penting bagi pemuda remaja. Dan ini adalah suatu perintah yang dari Tuhan, yang harus kita jalani, harus kita kita harus tepati. Karena kalau kita menjalani kedua perintah-perintah yang dari Tuhan, kita menghormati orang tua, kita sopan sama orang tua, kita hargai orang yang lebih tua, kita hargai orang yang lebih mungkin lebih berpendidikan dengan kita, mungkin orang-orang yang mungkin lebih tua sedikit kita sopan sama dia begitu, itu ada hasilnya sendiri, ada buahnya sendiri bagi kita. Nah, buahnya apa? Akibat dari kita mentaati orang tua itu apa? Akibat dari kita menghormati orang tua itu apa? Akibat kita menghormati orang yang lebih tua dari kita itu apa? Nah, ayat yang ketiga di Efesus pasal 6 ayat yang ketiga,
supaya kamu bahagia, berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ketika kita mentaati orang tua, ketika kita menghormati orang tua, ketika kita menghargai orang yang lebih tua, itu justru kita berbahagia loh teman-teman semua. Kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umur saya juga di bumi karena saya menghormati orang tua dan mentaati orang tua. Sekali lagi teman-teman semua, adik-adik semua, selagi masih ada orang tua kita ini, perlakukanlah orang tuamu, hargailah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, perhatikanlah kebutuhan orang tuamu. Mungkin kita belum bisa sebagai generasi yang masih sekolah, masih kuliah, tapi minimalnya kita mungkin sediain teh, sediain kopi, sediain apa yang bisa kita sediain buat orang tua kita. Karena orang tua itu teman-teman semua, mereka perjuangannya begitu hebat buat kita semua. Sehingga sampai saat ini kita pun masih sehat, masih kuat, masih bersuka cita. Kita ganti kontak baju kita ganti sepatu kita ganti HP kita. Itu karena orang tua yang memberi buat kita. Kecuali kalau kita sudah bekerja, itu beda ceritanya. Kalau kita sudah mandiri sendiri itu beda ceritanya. Selagi kita masih bersama orang tua, pasti orang tua memperhatikan kita dan hasil yang kita pegang itu hasil dari orang tua kita. Jadi teman-teman semua, ingat kebaikan orang tuamu. Jangan sampai ketika nanti engkau sukses, kau tempatkan orang tuamu di panti jompo. Jangan sampai nanti engkau sukses, kau tinggalkan orang tuamu sendirian. Jangan sampai nanti engkau sukses jadi orang hebat, kau tidak pernah memikirkan orang tuamu, kau tidak pernah menghiraukan orang tuamu. Ingat apa yang saya pesankan, bahwa orang tua adalah sangat penting dan mereka adalah tangan kanan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melahirkan kita, untuk mendidik kita menjadi generasi, menjadi pemuda, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan saya percaya teman-teman semua, walaupun ini bahasnya tentang dibahasnya di kalangan kekristenan, tapi saya percaya teman-teman di luar Kristen pun pasti harus, dan saya percaya teman semua harus menghormati orang tua, menghargai orang tua teman-teman, supaya teman-teman juga berbahagia dan panjang umur di mana adik-adik semua, teman-teman semua berada. Saya kira firman ini singkat, tapi saya percaya kita akan diberkati. Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi